Kegiatan kita sudah banyak, tetapi sosial media terus saja membuat kita menjadi semakin sibuk. Belum lagi kita menunda pekerjaan kita hanya karena membuka sosial media. File-file tertumpuk dan juga kita sulit mencari file tersebut. Informasi sangat sulit didapat karena kita terlalu banyak menerima informasi. Saatnya kita beralih menjadi seorang digital minimalis. Hai, welcome back. It's me, Widya Febriani. Mungkin buat teman-teman yang baru join di YouTubeku, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya buat mensupport terus video-video aku ke depannya. Dan kalian boleh banget komen di bawah buat next videonya bakalan bikin video apa. Oke, pada video kali ini saya bakalan sharing-sharing tentang digital minimalis. Nah, selama seminggu ini saya kurang lebih telah melakukan digital minimalis pada ponsel dan juga laptop saya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang digital minimalis yang telah saya lakukan dengan sharing-sharingnya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa sih digital minimalis itu. Baik, digital minimalis merupakan filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan tentunya membawa manfaat optimal bagi dirinya. Kutipan ini saya ambil dari buku Digital Minimalis Cal Newport. Nah, selama seminggu ini saya telah mencoba mendecluttering beberapa hal yang menurut saya itu kurang memiliki value ataupun manfaat. Nah, decluttering sendiri merupakan kegiatan di mana kita membereskan atau mungkin mengurangi sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Jadi kita membereskan segala sesuatu yang kurang bermanfaat ataupun memberi value bagi diri kita. Nah, yang saya melakukan digital minimalis ini mengikuti 7 hari challenge dari Life Weightless yang di hari pertama saya membersihkan chat dan juga grup baik itu di Line, WhatsApp ataupun Telegram. Nah, kemudian di hari kedua saya membersihkan foto baik itu foto yang ada di Drive ataupun foto yang ada di laptop ataupun di HP saya sendiri. Kemudian di hari Rabunya saya menghapus email-email yang tidak diperlukan ataupun email yang terkirim atau email yang masuk. Kemudian di hari Kamisnya saya membersihkan, membabat habis file-file yang tidak digunakan lagi. Dan di hari selanjutnya, itu di hari Jumat, saya membersihkan sosial media saya dari mungkin following Instagram yang saya kurang kenal. Kemudian di hari Sabtu, saya membersihkan e-commerce, Trolley, and Save IG. Oke, kita ke yang pertama, yaitu membersihkan chat dan juga grup. Yang pada hari pertama, saya melakukan decluttering untuk chat dan juga grup yang berada di Line, WhatsApp, dan juga Telegram. Mungkin sebagian orang berpikir kenapa sih aplikasinya banyak banget gitu ya. Pertama mungkin Line karena saya masih menggunakannya dan biasanya untuk mahasiswa tuh di kampus saya tuh berkomunikasi adanya grupnya di Line. Kemudian yang kedua itu ada di WhatsApp. WhatsApp mungkin dari keluarga, kemudian ada beberapa seminar-seminar seperti itu kurang lebih. Biasanya itu dikumpulkannya di WhatsApp dan juga di Telegram, mungkin hampir sama fungsinya seperti yang di WhatsApp. Nah, mungkin pas awal-awal ketika saya melakukan decluttering untuk yang chat dan juga grup ini agak malas ya. Karena banyak banget ternyata yang sudah tidak digunakan ataupun chat-chat yang sudah cukup lama tertimbun di situ dan ya tidak memiliki value untuk saya ataupun sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya mulai mencicil tuh pada hari itu sekitar berapa jam, 2-3 jam saya memilah-milah, kemudian kira-kira mana grup yang masih bisa mungkin saya keep ataupun grup yang memang sudah tidak bisa
digunakan lagi atau sudah harus dihapus, kurang lebih begitu. Dan juga chat-chat mungkin karena ada beberapa grup yang masih digunakan, seperti grup yang untuk pekerjaan mungkin, ataupun grup ketika untuk perkuliahan. Nah, itu yang tidak dihapus. Next, ke hari yang kedua, yaitu untuk menghapus foto-foto ataupun album yang ada di galeri. Nah, ini nih yang paling jadi PR banget ketika saya menghapus file-file foto di laptop dan juga di HP saya sendiri. Ya, kalau di laptop tuh ternyata ketika kita melakukan buka-buka lagi si filenya, foto-fotonya, cuman beda senyum dikit aja. Itu saya masih simpan. Jadi itu ada kurang lebih 1-10 foto dengan mungkin baju yang sama gitu kan. Tapi cuma beda senyumnya aja masih di save gitu, padahal itu sebenarnya tidak digunakan. Mungkin 1 atau 2 saja foto itu cukup. Kemudian saya membersihkan foto-foto itu, ada berapa ribu ternyata ya, banyak banget. Itu foto-foto yang sudah tidak layak lagi, atau mungkin saya sudah tidak butuh lagi, karena yang paling saya butuhkan foto-foto yang sekarang ya. Mungkin kalau yang dulu-dulu itu bisa mungkin di save beberapa. Yang paling susah itu ketika mau coba membersihkan mungkin foto yang masih bernilai ada ikatannya gitu, mungkin kayak suatu perayaan atau foto keluarga. Nah, itu masih dikit. Oke, di hari ketiga ketika saya mencoba menghapus email-email. Nah, ternyata di email-email ini banyak sekali ya, seperti mungkin email-email dari sosial media, Facebook seperti itu. Kemudian dari iklan-iklan, mungkin kita memasang beberapa aplikasi, dan beberapa email-email yang tidak penting gitu dihapus. Kemudian email-email yang terkirim, nah itu ternyata banyak juga. Dan itu menjadi salah satu PR karena ya saya jarang membersihkannya. Dan ternyata setelah saya mencoba untuk membersihkannya, ya terlihat rapi, bersih, dan enak. Ketika buka email tuh nggak terfikirkan, wah ini banyak banget email nih, dari mana aja atau dari siapa saja. Nah, di situ kita bisa mengetahui prioritas email-email yang penting. Oke, di hari keempat ini yang agak PR bagi saya, karena mungkin kebiasaan saya ini agak buruk ya, yaitu melakukan download dan tidak mengelompokkannya. Jadi kadang saya udah lupa tuh apakah saya sudah download file ini, jadi menumpuk file-file yang download yang ada di laptop. Jadi itu sudah berantakan, kemudian downloadnya duplikat, banyak banget. Hal yang sama juga ternyata saya lakukan pada ponsel saya. Dan itu cukup lama, ternyata lebih lama dari 3 hari sebelumnya yang setelah saya lakukan decluttering. Dan saya juga mencoba menghapus aplikasi yang mungkin kurang ya value-nya ataupun kegunaannya, ataupun sama kegunaannya tapi saya melakukan download lagi. Seperti mungkin aplikasi untuk reminder sholat, ternyata saya memiliki 2 aplikasi dan sebenarnya saya cukup untuk menggunakan satu saja. Dan beberapa file itu kemudian saya kelompokkan, mungkin yang masih berguna saya bisa upload ke Drive, dan sebagian masih ada juga di laptop. Dan ketika saya melihat, wah penyimpanannya lumayan, dan ternyata setelah saya melihat juga di ponselnya saya juga lumayan gitu. Ternyata selama ini yang memenuhi adalah download yang sama. Next, di hari kelima saya melakukan decluttering untuk following sosial media. Nah, yang di hari ini saya membuka sosial media saya, mungkin yang pertama adalah Instagram. Dan ketika saya melihat di following saya itu cukup banyak yang saya follow yang tidak saya kenal, ataupun tokoh-tokoh, artis publik dan lain sebagainya yang mungkin jarang juga sebenarnya muncul di IG saya. Dan itu tuh ya sebenarnya kalau kita search aja, kalau kita butuh tuh sebenarnya kita bisa gitu tanpa harus melakukan follow ke orangnya. Nah, dan di situ saya coba memilah-milah lagi siapa yang mungkin masih bisa di-keep, siapa yang di-unfollow gitu. Mungkin agak jahat ya untuk unfollow, tapi ternyata setelah saya melakukan unfollow ini dan informasi-informasi yang memang saya butuhkan, disitulah yang saya dapatkan. Dan
saya lebih mudah dalam mencari informasi-informasi itu dibandingkan sebelumnya. Terlalu banyak yang saya follow dan terlalu banyak informasi yang saya dapat, dan itu yang membuat saya menjadi terkadang cemas, bahkan saya wah ini jadi harus lihat yang mana dulu. Oke, dan di hari terakhir adalah membersihkan troli dan juga savean IG nih. Nah, di troli ini biasanya kita gunain di e-commerce, ya mungkin salah satu aplikasi, ada yang merah, yang hijau, yang oranye lah, bebas. Itu misalnya teman-teman cewek ini biasanya kan lihat yang lucu-lucu, lihat wah ada makeup baru, ada style-style yang baru, bagus-bagus ini. Terus kita masukin tuh di save tanpa sadar, itu menumpuk dan bahkan kita tidak membelinya. Sama halnya seperti ketika kita melakukan save di IG, mungkin ada quotes yang lucu, ada video yang bagus, kita masukin aja tuh semua di save, tapi jarang kita buka. Bahkan kalau misalnya kita buka nih, aduh yang mana ya gitu, nyarinya susah. Padahal kan sebenarnya kita tinggal search, atau mungkin kita melakukan save itu untuk yang penting saja. Misalnya kita beri waktu 2-3 minggu kurang lebih. Kalau misalnya sudah tidak digunakan lagi, ya udah kita hapus aja biar lebih tenang, lebih aplikasinya tidak berat. Itulah mungkin pengalaman saya melakukan decluttering. Dan saya sekarang merasa lebih nyaman, lebih mudah dalam menerima informasi, lebih mudah dalam mencari file-file ataupun foto, dan lain sebagainya yang saya butuhkan, yang tentunya menambahkan value dari saya. Dan saya merasa jika hidup saya itu jadi lebih terarah, dan juga saya merasa tidak terlalu bingung ataupun tidak terlalu pusing dengan file-file yang mungkin sudah tidak saya perlukan lagi. Mungkin itu saja pengalaman saya selama 7 hari mencoba digital minimalis. Kalau saya saja bisa, bagaimana dengan kalian? Mungkin kalian boleh share ya di komen bagaimana pengalaman kalian menjadi seorang digital minimalis, ataupun yang baru memula menjadi seorang digital minimalis. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan juga share.